Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, sahabat Aidina Garden, kembali kita bersua berbagi pengalaman lagi ya. Kali ini kita akan sharing tentang perawatan aglonema, karena ini kita sudah masuk musim hujan ya. Hujan mulai deras dan merata. Kita rawat satu persatu tanaman hias aglonema kita. Ada beberapa yang harus kita rawat atau kita cacah ya. Kita siapkan alatnya dulu, ada pisau yang tajam, kemudian untuk penutup lukanya tetap memakai kapur sirih, dan jangan lupa kopinya ya. Oke, yang pertama ini ada aglonema yang rimbun akarnya dan layak untuk dipotong karena bagian bawah bisa kita potong, ada tunasnya di sana, ada ruasnya, dan bisa membawa daun pancing ya. Potongnya di tengah ruasnya, jangan sampai kena mata tunasnya. Kita sedikit bersihkan, lalu kita tutup dengan kapur sirih ya, atas dan bawah. Dalam pemotongan ini sebenarnya sah-sah saja mau dipotong memakai akar atau tidak membawa daun pancing begitu ya, kemudian dipotong dicacah-cacah per ruas begitu. Akan tapi ini sementara saya potong untuk bonggol bawah dan bagian atas. Kemudian ini aglonema yang ada bunganya sebaiknya dilepas dulu ya bunganya, agar unsur hara tidak fokus ke bunga lagi. Karena ini rumpun ya, tetap kita potong jadi dua, dan bekas potongannya ditutup dengan kapur sirih. Dan ini ada semaian rumpun, karena masih daun satu, ada bonggolnya di sana, maka tidak perlu kita potong. Kemudian ini ada ruby compacta, meskipun daunnya sedikit kan, tapi ada bagian ruas yang bisa kita potong saja. Walaupun ini ukurannya juga tidak besar, tidak jumbo ya atau indukan, tapi kalau sudah dipotong ya kita potong saja. Dan akarnya pun ada ya setiap potongan, baik bawah maupun atas. Kemudian ini nampaknya salah satu aglonema yang kurang sehat, daun bawahnya jatuh ya, maka kita ambil bonggolnya. Ini contoh yang bonggol bawahnya tidak memakai daun pancing. Kemudian kalau ini daunnya agak tidak bagus ya, kita potong saja, tidak usah eman-eman. Ini masih membawa bonggol, dan kita lihat bonggolnya empuk ya, dan ini mudah busuk kalau kita biarkan, maka sebaiknya kita potong ya. Dapat bonggol bawah dan bonggol atas. Bonggol bawahnya membawa ruas tunas ya, kemungkinan nanti bisa muncul rumpun lagi untuk bonggolnya. Ya, ini contoh hasil semaian bonggol, banyak sekali tunasnya nih ya. Kalau dihitung ada 4 atau 5 tunas ini ya. Kita biarkan begini saja untuk kita timbun dengan media. Selanjutnya ini juga rimbun sekali dan masih membawa bonggolnya di sana ya, dan nampak ada mata tunas di sana ya. Ya, sebenarnya sekali lagi saya sampaikan bahwa sah-sah saja mau potong untuk bonggol membawa daun pancing ataupun tidak, kemudian dicacah-cacah gitu. Kan tapi ini agar ya tidak mudah layu ya, tetap membawa akar begitu. Intinya bahwa dalam musim penghujan ini sebenarnya mau tidak mau harus kita rawat
terutama berkaitan dengan media tanam ya. Biasanya kalau media tanam kita tidak perhatikan, maka nanti akan muncul keasaman yang ada di media tanam sehingga penyerapan oksigen ini terganggu. Akar tidak mampu menyerap oksigen secara maksimal karena kondisinya terlalu asam. Memang menurut Badan Meteorologi dan Geofisika ya memang curah hujan yang ada di Indonesia ini kandungan asamnya cukup tinggi, sehingga kalau kita tidak memperhatikan media tanam maka tanaman kita jadi rusak ya. Dan ini ada beberapa semaian yang masih membawa bonggol. Ini bonggol tanpa akar semaiannya ya, ada daun muncul tunasnya. Kemudian ini semen kecil sekali masih ya, tapi sehat semua, tinggal kita ganti medianya. Ini hasil potongan bawah ya, biasanya kalau tidak salah ini motong di tempat. Hasilnya seperti ini, muncul tunasnya dan sehat. Lanjut kita persiapkan media tanamnya. Jadi untuk media tanam di musim penghujan ini diusahakan poros ya, sehingga air ini tidak mengendap di bagian pot. Kemudian juga diberi fraksi-fraksi semacam arang aktif ya. Untuk ya arang aktif ini tidak disukai oleh jamur ya. Kemudian sekamnya juga dipilih yang bagian atas ya, karena sekam ini kadang membawa debu-debu bawaan ya. Debu-debu bawaan ini tidak baik karena bisa menutup pori-pori di area media tanam sehingga media tanam tidak poros. Sehingga dipilih untuk penutupan media ini di bagian atasnya saja atau sekamnya saja ya. Kemudian kita memakai pot yang tentunya kalau bisa lubangnya ini banyak ya, agar airnya itu bisa terus mengocor ke bawah, mudah sekali turun ke bawah begitu. Atau kalau memang ada pot yang lubangnya sedikit, bisa ditambahi secara manual ya di lubang begitu. Kemudian bolehlah bagian bawah diberi tambahan pecahan genting atau arang atau apa ya, yang jelas dipakai agar semakin poros, media tanamnya semakin poros, sehingga tidak ada padatan, yang bagian bawah ini tidak terpadatkan oleh media. Ini sudah diberi media tanam ya, ini sebenarnya sudah disiram ini ya. Hasilnya seperti ini, nanti tegak berdiri ya, tidak kesana kemari. Memang ketika kita menimbun media jangan dipadat-padatkan atau ditekan-tekan ya, karena masih ada akarnya. Nah setelah nanti disiram nanti akan padat sendiri. Untuk penyiraman pertama diusahakan kocorannya sampai penuh, sampai kemudian kenyang air ya, sampai air kemudian mengocor ke bawah sampai benar-benar bening. Itu boleh ditambah vitamin B1 atau memakai obat jamur ya, fungisida, antrakol dan lain-lain. Ya, mungkin demikian sharing kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan ini bersambung ya, karena masih banyak potongan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.